Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat punya teman. Walaupun kadang teman kita suka nyebelin, suka ngutang, atau tiba-tiba suka hilang saat kita susah. Tapi tenang, hari ini kita nggak akan bahas siapa-siapa yang suka hilang pada saat kita susah. Kita akan bahas sesuatu yang lebih penting, yaitu akhlak terhadap pergaulan. Karena fakta pergaulan itu kayak wifi. Kenapa kayak wifi? Karena kalau kamu salah connect ke jaringan yang salah, bisa-bisa malah ke-hack nanti imanmu. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Rafael Ajita Wijaya. Aku dari Fakultas Teknologi Informasi dengan NIM 24083000018. Daripada basa-basi, langsung saja kita ke topik utama, langsung membahas akhlak terhadap pergaulan. Let's go. Islam mengajarkan kepada umatnya agar selalu menjaga hubungan baik dengan sesama, baik kepada saudara, di dalam keluarga, teman, maupun tetangga. Adab memiliki makna kebaikan, budi pekerti atau kesopanan, dan berkaitan erat dengan akhlak. Adab sangat penting dimiliki seseorang dalam membina hubungan dengan sesama. Jika setiap manusia memiliki nilai-nilai adab yang bagus dalam berhubungan dengan saudara, teman, dan tetangga, maka keberuntungan bakal bisa didapat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Di dalam Al-Quran terdapat sebuah ayat yang memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik terhadap sesama, terutama bagi saudara, teman maupun tetangga tersebut. Selain itu, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu memuliakan tetangga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya." Adab pergaulan remaja menurut Islam. 1. Menjaga sopan santun. Sopan santun diperlukan dalam bertindak dan berucap. Hal ini dilakukan demi menghargai orang lain atau antar sesama remaja. Yang kedua, mengerti dan memahami. Dua sifat ini bisa menimbulkan dampak positif, yakni dapat terjalinnya persahabatan antar remaja hingga waktu yang cukup lama. Untuk yang ketiga, selalu mengajak ke arah kebaikan. Mengajak ke arah kebaikan dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang remaja diharapkan selalu dapat menjadi rekan baik bagi temannya untuk selalu mengajak ke jalan kebaikan. Untuk yang keempat, saling membantu. Dalam pergaulan dibutuhkan sikap saling membantu. Selain itu, juga diiringi sifat lapang dada. Nah, apabila ada teman yang membutuhkan pertolongan, maka selayaknya dibantu. Namun demikian, andai ada yang kurang berkenan, setidaknya lapang dada dalam menyikapi juga diperlukan. 5. Jujur dan adil. Dua sifat yang terpenting dimiliki remaja. Mengapa begitu? Dengan menanamkan perilaku jujur, maka tidak akan menimbulkan masalah bagi orang lain. Demikian pula perilaku adil atau tidak pilih kasih terhadap sesama. Untuk yang terakhir, berjuang mencari ilmu. Sebagai seorang remaja, mencari ilmu merupakan hal terpenting sebelum memasuki masa dewasa. Contoh perilaku menyimpang. Yang pertama, minum minuman keras dan judi. Dua hal tersebut sudah dilarang dalam agama Islam. Surat Al-Maidah ayat 90 menyebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu
agar kamu beruntung. Yang kedua, pergaulan bebas seperti berpasangan. Berpasangan atau memiliki hubungan khusus dengan lawan jenis termasuk perilaku negatif dan layak untuk dihindari bagi remaja. Dengan hanya berdasarkan nafsu demi memenuhi kebutuhan akan bersenang-senang, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan hal negatif berikutnya. Dan jangan kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Tentang hal ini, Surat Al-Hujarat ayat 11 menuliskan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zolim." Solusi penyimpangan pergaulan. Beberapa solusi yang dapat membendung perilaku penyimpangan sosial, diantaranya yang pertama yaitu kesadaran diri sendiri. Kesadaran diri sendiri sangatlah penting dalam menyelesaikan penyimpangan. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dengan kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi semua perbuatan-perbuatan yang dilarang olehnya dan menjalankan semua yang diperintahkan. Yang ketiga yaitu perbanyak zikir. Memperbanyak zikir, melaksanakan sholat 5 waktu akan membentengi diri kita dari pengaruh dan godaan-godaan setan untuk berbuat hal yang tidak baik. Yang keempat, faktor lingkungan. Lingkungan mempengaruhi perilaku manusia, maka untuk menciptakan generasi yang baik, kita harus menciptakan lingkungan yang baik dengan cara lebih baik berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang kelima, keluarga. Keluarga juga punya andil dalam membentuk pribadi seseorang. Jadi, untuk memulai perbaikan, maka kita harus memulai dari diri sendiri dan keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak. Mulailah perbaikan dari sikap yang paling kecil. Contohnya, seperti selalu berkata jujur meski dalam gurauan. Jangan sampai ada kata-kata berbohong, membaca doa setiap melakukan hal-hal kecil, memberikan bimbingan agama yang baik kepada keluarga, dan masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Memang tidak mudah melakukan dan membentuk keluarga yang baik, tetapi kita bisa melakukan itu dengan perlahan dan sabar. Nah, kesimpulan, jadi intinya teman-teman, pergaulan itu ibarat jalan. Kalau kita jalan bareng orang yang tujuannya ke surga, insya Allah kita ikut sampai. Tetapi kalau kita ikut-ikutan teman yang arahnya ngawur, ya bisa-bisa kita malah nyasar. Akhlak dalam pergaulan bukan cuman soal sopan atau enggak, tapi juga soal apakah kita jadi pengaruh baik atau malah jadi sumber masalah. Maka mulai sekarang yuk, yang pertama pilih pergaulan yang sehat, yang kedua jaga lisan, jaga sikap, yang terakhir dan jangan cuma cari teman yang seru, tapi carilah yang juga bisa bantu kita jadi yang lebih baik. Jadi teman-teman, jangan cuma cari teman yang asik buat nongkrong, tapi cari juga yang asik diajak ngaji. Ingat, akhlak baik itu bukan buat pencitraan, tapi buat bekal masa depan dan di akhirat juga loh. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata, jangan dibawa ke hati, bawa aja ke warung, kita ngobrol sambil ngopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.